Halo, perkenalkan nama saya Miranda Fenty Nurjana. Saya dari Sastra Indonesia. Saya di sini memenuhi salah satu tugas karya sastra. Di sini ditemani dengan rekan-rekan saya. Saya Fatma Dan saya Ama. di sini untuk tugasnya saya ingin meresensi karya sastra. Baik, untuk karya sastranya ini kita ada Bidadari Surga ya. Karya novel Terelie. Dan untuk tahun terbitnya tuh dia Gramedia tahun 2008. Untuk harganya 67.000, murah. Mungkin itu yang KW kali. Untuk ketebalan bukunya tuh ada berapa ya? 363 halaman. Jadi yang suka baca, kalau yang gak suka kayaknya di skip aja. Tebel banget Tebalan ya. ketebalan. Oke guys. Boleh tahu genre dan temanya? Untuk genre dan temanya tuh ini tuh tentang kekeluargaan ya, kasih sayang, terus juga ada tentang ke sang pencipta juga. Untuk para tokoh-tokohnya saya akan perkenalkan tokoh-tokohnya ada dari buku ini. Iya, biasanya dong. Jadi untuk tokoh utamanya adalah Laisa. Laisa. Dia seorang perempuan, kakak dari 4 bersaudara. 5 sama Laisa sih. Nama untuk 3 tuh laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka tuh kan hidup di hutan gitu kan. Terus ayah mereka tuh meninggal dunia dikarenakan di saat sedang berburu ayahnya tertangkap oleh binatang buas dan disantap, dicabik-cabik oleh binatang buas. Isi ceritanya gimana kalau boleh diceritain? Ya, untuk isi ceritanya. Untuk isi ceritanya Ya, dan alurnya itu kayak gimana? itu jadi alurnya maju mundur. Untuk halaman pertama kalian pasti baca Pulanglah. Jadi itu cerita pertamanya maju dulu. Maju, setelah maju baru mundur. Oh, alurnya. Ya, alurnya jadi maju mundur kan untuk alur cerita ini tuh. Karena menceritakan kakaknya dulu yang lagi sekarat. Kakaknya ternyata beliau mempunyai penyakit kanker yang sudah stadium 4 gitu kan. Karena mereka tuh dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi yang bertanggung jawab kan otomatis jadi Laisa kan yang jadi tulang punggung karena dia kakak pertama. Jadi dia tuh mengorbankan dia untuk adik-adiknya. Dia jadi nggak sekolah lagi buat adik-adiknya. Jadi dia mengorbankan pendidikan dia. buat adik-adiknya biar adik-adiknya tuh sukses gitu kan. Jadi dia berhenti sekolah, putus sekolah, dan dia bekerja keras buat usaha adik-adiknya tuh biar dia tuh sekolah aja. Jangan mikirin uang, yang penting kakaknya aja yang kerja. Dan adik-adiknya tuh biar menempuh jalur yang lebih tinggi lagi. Dan dia tuh penuh keikhlasan, kayak mau dicaci maki atau mau diapain juga dia kayak oh yaudah ya. Tapi sayangnya ternyata dia tuh punya penyakit kanker gitu. Terus kan setelah udah dewasa mereka tuh pada misah, kayak buat adik-adiknya kan. Adik-adiknya udah pada jadi sarjana kan, terus juga mereka pada tinggal di luar negeri kayak untuk ngikutin profesi-profesi mereka kan. Terus mamahnya kemana ya kalau boleh tahu? untuk mamanya dia ada sama Laisanya tinggal di kampung. Kerja tuh kan buat keluarganya ya, buat ibunya, buat adik-adiknya. Dia tuh kayak mikirin yang penting keluarga gue tuh bahagia loh. Gak apa-apa gue tersakiti atau gue sengsara, gue yang berjuang. Yang penting keluarga gue bahagia. Yang penting keluarga bahagia. Yang penting keluarga tuh bahagia. Terus kan adik-adiknya kan pada di luar negeri kan, udah pada nikah, dia udah ini udah berapa tahun kemudian? Ini udah maju ya? Iya, udah maju alur. Ini untuk cerita yang majunya kan. Kan adiknya juga kan, adiknya sebenarnya ada, dia tuh ada salah satu adiknya yang bernama Dali. Dia juga kayak merasa kasihan dong sama kakaknya masa yang banting tulang kan, kerja sendirian. Akhirnya dia kerja sambil sekolah. Tapi kalau Laisa dia memutuskan untuk berhenti karena dia tahu kan tanggungan dia banyak. Kalau dia ikutan sekolah juga nanti ini kakaknya atau adiknya? Adiknya. Dia juga ikutan sama kan, berjuang buat kakaknya sampai dia beasiswa untuk luar negeri itu Dali. Si anak pertamanya ini dia udah nikah juga? Oh enggak, kalau dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi untuk ketiga adiknya yang laki-laki mereka udah menikah semua kan. Dan tapi untuk Laisa dia belum menikah. Dan untuk adiknya juga ya Sinta, tapi untuk pertamanya tuh adiknya juga sama kayak aku gak mau nikah dulu, aku nungguin kakak. Tapi si Laisa kayak bilang udah kamu gak apa-apa nikah aja gitu kan. Kita tuh kayak lagi fokus aja mengejar impiannya gitu kan. Tapi
setelah berapa tahun kemudian mereka udah nggak ketemu kan karena kesibukan masing-masing gitu kan ya, karena punya kesibukan masing-masing. Iya. Gimana sih kan kalau udah jauh sama keluarga kadang apalagi udah berkeluarga. Iya. Semuanya udah berkarir, udah punya iya keluarga jadinya masing-masing. kadang suka ini dah agak sedikit lost kontak gitu kan. Iya. Dan intinya tuh sedih banget kan si Yasinta tuh dia kayak udah sekarat gitu loh. Makin parah kankernya udah terbaling lelah gitu kayak di kasur kayak akhirnya kan dia minta tolong sama ibunya, ibu tolong panggilin adik-adik aku. Akhirnya ibunya kan nelpon kan bilang nak pulang, kak kamu sedang sekarat. Akhirnya mereka dibilang kayak itu kaget dong. Akhirnya mereka pada pulang semua. Pada kan. pulang Pada semua. pulang terus si Yasin kan Yasinta tuh yang kekeh nggak mau nikah duluan. Walaupun udah dibilangin sama kakaknya kan udah dinasehatin udah Suruh nikah dibilangin. duluan. Tapi Gak usah Yasinta ngejodoh. tetap gak mau kan. Dan tapi pas terakhir pas di endingnya tuh kan kakaknya lagi sekarat kan. Dia bilang sama Yasinta dia pengen melihat untuk terakhir kalinya Yasinta balik menikah. jadi pas Pas kakaknya sekarat lagi itu, sekarat Yasinta menikah. menikah. Pernikahan. Iya langsung nikah di depan kakaknya. Setelah udah ijab kabul kakaknya menghela napas terakhir. Pasti sedih banget itu semuanya. Iya kenapa itu namanya bidadari surga. Bidadari surga. Baik, untuk kelebihan dari novel Bidadari Surga ini, untuk alur ceritanya itu mudah dipahami untuk para pembaca ya. Dan dalam novel ini tuh kita mengingatkan untuk rasa bersyukur juga kan atas pemberian Allah. Gak boleh mengeluh. Ingat gak boleh ngeluh. Ingat ya guys. Oke, guys. Harus bersyukur. Terus juga untuk kekurangan dalam novel ini tuh si penulis ini Terelia ini kayak menggantungkan kita dalam membaca untuk menerka-nerka gitu kayak jadi banyak yang pengen diketahui gitu Iya. ya. Jadi Tapi kita nggak dapet ending yang pas. iya makanya iya. itu kekurangan dari novel ini. Untuk amanat yang bisa kita ambil dari novel ini yaitu dari Laisa ya, kita tuh jadi orang tuh nggak boleh pamrih ya, apa yang kita perbuat nggak boleh ada Iya, menginginkan imbalan gitu iya, ya. pengorbanan apa yang kita lakuin, apa yang perbuatan baik yang kita lakuin tuh jangan pengen ditimbal balikin gitu, Kita harus jangan ngelakuinnya dengan tulus. iya dengan tulus ikhlas karena Allah kan. Apalagi kan buat pengorbanan buat keluarga gitu kan, sebagai anak pertama dan kita tuh harus kayak buat contoh lah buat adik-adik kita gitu kan. Jadi panutan. Iya, jadi panutan buat adik-adik kita gitu. Guys, Tapi benar tahu sesuatu hal yang kita korbankan apalagi buat keluarga, orang tua, adik-adik kita. Itu pasti bakal menuai hasilnya. iya, tanpa iya kan? kita mikir-mikir kita pengen Pengen ada dibales timbal ya. balik nih gitu. Tanpa kita mikir kayak gitu pun nanti pasti ada timbal baliknya dari kan, Allah karena gitu. Allah tuh maha tahu ya gitu Iya. kan, mana yang buat kebaikan, mana yang buat keburukan. Tadi mengajarkan kita buat ikhlas, sabar, dan harus berbuat baik. Ya, percaya akan takdir Allah. Iya. Rezeki, jodoh, kematian itu sudah Allah catat kan. Ya udah. Sebelum kita lahir juga itu takdirnya sudah ada. Takbir. Allahu Akbar. Oke guys, untuk resensi kali ini sampai di sini aja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kesalahan kata yang kami bertiga lakukan. Harap dimaklumi karena kita juga manusia biasa ya. Karena kesempurnaan itu datangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita manusia banyak kekurangannya. Oke, sekian terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.